Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan, kita akan merefleksikan makna firman Tuhan yang menjadi berita Natal malam ini, sebagaimana tema nasional kita yang disepakati oleh PGI dan KWI. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita akan berefleksi dalam role play yang akan tampil demikian. Hidup dalam keteladanan Kristus adalah manifesto umat Kristiani dalam menghadapi pergumulan dunia yang diwarnai tragedi demi tragedi. Umat Kristiani dituntut untuk percaya di tengah peradaban yang gelap. Tema sentral lakon ini diangkat dari kitab Filipi 2 ayat 15-16a. Alur utamanya menggambarkan perjuangan umat Kristiani memenangkan dunia ke dalam kasih Kristus, seperti warna-warni mission sakra dalam perang besar Kristus melawan dunia yang senantiasa menolak untuk diselamatkan. Dunia kehilangan cinta kepada Sang Esa, manusia dan alam semesta. Akibatnya, dunia terperosok dalam sejumlah persoalan besar, chaos dan sekarat. Dan keadaan ini harus diselamatkan. Si penyelamatan inilah tugas utama umat Kristiani di tengah dunia. Seperti bintang yang menuntun para Majus ke Bethlehem. Begitulah umat Kristiani menerjemahkan misi sucinya dalam menyelamatkan dunia. Umat Kristiani harus jadi penuntut bagi sesamanya ke dalam suatu perjumpaan dengan Kristus Yesus. Bahwa realitas keseharian umat manusia mengalir dalam lakon ini, yaitu orang-orang yang kehilangan hak hidup karena diperbudak ambisi, aktivitas hidup yang rumit, diperdaya oleh teknologi, sehingga kehilangan makna hidup seperti patung-patung yang berserakan tanpa makna. Kepada siapa mereka mengeluh? Untuk apa air mata mereka menetes? Ketika mereka merandang kehilangan pengharapan, ketika mereka disesarai, siapakah Mesias bagi mereka? Tempat yang lain, banyak orang yang hidup berfoya-foya, lengkap dengan kelimpahan materi dan hedonis. Malaikat-malaikat kasih menangis, langit menggerut lisut menjemput doa-doa orang sengsara. Tapi, seperti Yudas, banyak orang justru mengambil untung dari persoalan-persoalan itu. Mereka menghasut dan terus mencipta sketsa adu domba. Manusia hidup dalam topeng, eksploitasi terhadap alam yang berlebihan, bencana alam yang mengguncang, kemiskinan merebak. Ada yang punya ketabahan seperti Ayub, tapi ada yang hidup melacur. Inilah perang antara Tuhan melawan setan. Kita di pihak yang mana? Menuju ke Bethlehem. Entah berapa milenia dunia berada dalam kekelaman. Kemudian dia datang di Bethlehem bersama tangisan bayi-bayi yang terbunuh dalam pemerintahan Herodes. Ia, Yesus Kristus, Putra Natal, Sang Pembebas, Mesias bagi dunia yang terluka, berjalan dalam derita penyaliban untuk dosa semua orang. Tapi sudahkah dunia mengenalnya dan menerima penyelamatannya serta hidup dalam ajaran-ajarannya? Mari kita lihat Dia dalam wajah hari ini. Dunia ini panggung sandiwara. Topeng. Pak, Ibu.
setiap kita dapat satu Manusia modern menggunakan topeng. yang harus Manusia bertopeng. Topeng manusia. Ini budaya modern. Budaya bertopeng. Topeng, 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 topeng. mengapa kita Topeng, topeng, topeng. Inilah sandiwara. Sedih, suka, berganti. Tawa dan tangis mengisi hari. Hidup bagaikan fata morgana, menguap, pergi, datang kembali. Mengitari cakra, waktu tanpa tepi. Risut-risut, inilah hidup. Air mata, tawa, semua punya makna. Oh warna-warni, warna-warni. Suka, bahagia, kegagalan manusia. Sibuk. Aku sibuk. Waktu adalah uang. Buat apa berharap? Yang berarti adalah waktu. Degup jantung menghempas seluruh tubuh, memanaskan tujuan tiap kalau tak sejalan, luapan ambisi seluruh tubuh yang menggoncang ruang putaran. Derai langkah terus berjalan di belakang waktu, melampaui tiap-tiap keinginan yang mulai memuncak, hingga melupakan sibuknya menuju jalan yang abadi. Tanpa pikiran yang tenang, maka hari ini akan kusumpah, waktulah yang selalu menungguku. Kemanakah mereka menitipkan harapan sebuah pagi yang terjerat gerimis dan hujan? Kemana? Doa yang diucapkan sepi akan turun kembali menjadi hujan. Harapan selalu ditenggelamkan oleh matahari dalam perjalanan senja yang kekal. Cinta, kemanakah cinta? Kemana ia berlari mengikuti angin dalam tarian yang perih? Nafas hanya sebuah racun yang menanggung dalam pengharapan yang tidak pernah teraih oleh cinta. Inilah doa. Inilah doa. Doa yang ditembakkan ke angkasa akan selalu jatuh kembali dalam wujud yang lain, mencari gerimis yang membasahi penungguan. Sunyi dan sepi tak pernah menjauh seperti saut yang ditembakkan ke hulu. Dan aku seperti dermaga yang dikunjungi kapal-kapal yang berpenghuni sunyi. Aku ingin bicara dengan waktu. Aku selalu mempertemukan dan memisahkan. Aku selalu menghitung tanpa peduli kemana nafasku mengalir. Aku tidak pernah berhenti menagih kepada zaman dan sejarah. Dan ku berharap
semuanya dapat mengikuti jejak yang kutinggalkan. Tidak, waktu tidak bisa menghadirkan cinta. Waktu hanya sebuah ruang yang menyimpan kenangan dan ketidakberdayaan. Dan waktu hanya sebuah racun dalam penungguan. Walaupun aku letih, aku tetap sabar. Berjalan menulis sejarah, karena aku tidak pernah mati. Walaupun sepi selalu datang menghampiri. Mengapa waktu merantaiku dalam rasa haus yang amat panjang? Berapa lama lagi aku harus menanti datangnya sang cinta? Cinta itu seperti detik yang pergi dan kembali. Usia adalah menit yang mengikuti jejak nafas. Dan waktu adalah catatan yang menulis cinta dan maut di atas kertas yang bernama harapan. Tubuh ini kering. Tubuh ini hancur. Air mata membasuhku dalam dingin dan petaka. Dalam dua hujan yang terbelah. Cinta, kapankah engkau datang? Aku sibuk, pusing. Ya, aku juga pusing. Bagaimana akan kutuntaskan tugasku ini? Lelah. Mungkin memang harus kemudian dengan baik agar sampai ke ujung pengharapan. Tapi bisakah diriku ini? Bisakah tujuan sesuai keinginanku? Bisakah kemudi ini sesuai dengan jalan pikiranku? Ataukah kemudi ini yang membawa aku jalan yang benar? Tuhan, adakah seseorang yang kau siapkan untuk aku? Untuk kami berdua? Seseorang yang untuk bisa bersama menanggung beban kami ya Tuhan. Yang pertama adalah tiada. Dan dari tiada itu menjadi ada. Seperti telur, hidup itu menetas. Dan seperti benih yang jatuh ke tanah, tumbuh menjadi batang. Batang menjadi ranting, ranting menjadi daun, daun menjadi bunga, dan bunga menjadi buah. Itulah waktu. Di tanah yang kupijak ini, cinta bertumbuh dan semaut luka. Aku adalah sang waktu yang selalu berbicara dalam bisu cinta. Kau hanya waktu. Kau selalu menikam sunyi dan sepi di dalam detakku. Biarkan aku menanti dia agar sepasang merpati mempunyai waktu mengunjungi abad-abad. Tidak ada yang lebih mendukakan ketika malam kirimkan kisah. Ribuan kunang-kunang terbang tanpa suara. Gigil daun-daun begitu perih dan sunyi. Aku di sini melolong bimbang, mencakar-cakar bayang sendiri. Topeng, 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 topeng. Topeng, 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 topeng. Pak, Ibu, adik-adik, mari pakai topeng. Mari Pak, mari Bu, pakai topeng. Topeng ini kan budaya modern. Bukankah banyak di antara kita yang menggunakan topeng? Topeng, 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 topeng. Topeng, 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 topeng.
Aku selalu ingin lahir di dalam duniaku ini. Tak perlu tahu apa yang di dalam diriku. Aku terpesona. Aku terpenjara oleh kemajuan teknologi. Bagiku, dia adalah segalanya. Hahaha. Inilah hidup. Nyaman, asik, tak ada yang lebih indah daripada ini. Ayo kawan, kita berpesta merayakan kemenangan atas waktu. Kita adalah kita, dunia milik kita, waktu tidak akan pernah marah. Karena akulah pengatur waktu. Inilah duniaku. Keluargaku gemilang tinggi di atas sepatu, kilauan berlian mantul di cermin waktu. Di pesta gemerlap aku jadi ratu, sorot lampu terang hanya aku yang bersinar itu. Mereka semua akan tergoda padamu. Bisik-bisik di belakang, Yang tapi penting aku tak peduli. uang. Hidupku ini gemilang dengan gaya dan pesona. Aku kuasai malam, mimpi mereka kenyataanku yang terang. Aku hidup. Astaga, bunyi petir ini bikin aku pusing banget. Dari tadi aku pusing malah bunyi terus. Kesel deh. Mama, kenapa marah-marah terus, Ma? Aku pusing, Pak. Ekonomi makin sulit. Anak-anak mau bayar uang sekolah, kita nggak punya uang. Lihat nih dapur kita kosong semuanya. Gula, beras, bawang nggak ada. Semuanya nggak ada, Pak. Baju aku udah bertahun-tahun nggak beli baju baru. Pusing, Pak, pusing. Aku harus bagaimana, Pak? Ekonomi makin sulit. Ma, cukup. Malas. Cukup, Ma. Aku tiap hari bekerja. Pagi aku bekerja, siang aku bekerja, Ma. Malam pun aku bekerja. Aku rela bekerja hari Minggu. Itu semua aku lakukan untuk kebutuhan kita. Untuk masalah keuangan, kebutuhan, Mama aturlah. Udahlah, Pak. Aku juga capek. Pusing berdebat sama kamu. Ma, jangan kayak gitu. Mending aku tidur daripada berdebat sama kamu. Ma. Pusing, Pak. Ma, selesaikan dulu. Ya udah deh. Gak jelas. Dunia Gak jelas. adalah jalan panjang ratapan. Jadilah engkau, ya engkau, penafsir kepedihan. Setiap hari aku selalu ingin lahir seperti bayi yang baru melewati rahim ibu, putih, penuh kebenaran. Kelahiran yang harus kulewati di halaman setiap kehidupan sejarah. Kemengertian yang harus kuhirup dalam ruang-ruang kehidupan. Kearifan yang harus kubaca di mata orang miskin. Tapi rembulanku, siapakah mereka yang memercikan darah di tubuhku? Darah yang setiap harinya meleleh di kaca-kaca televisi, di halaman koran, di jalanan, dan dalam ratap hati orang-orang papa yang kelaparan dan kedinginan. Mengapa berita hari ini hanya sengketa, sengketa dan sengketa? Anakku,
Apakah kebahagiaan berpihak kepadamu? Masuklah anakku ke pintu kenyataan dan lihatlah setumpuk cita-cita untuk meraih masa depan. Apakah tangan dan tubuhmu terluka parah? Apakah jiwamu tampak sekarat? Alangkah bahagianya ibu. Tolong! 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 Hei, ada apa ini? Sepertinya dia masih hidup. Tertembak rupanya. Siapa di antara kalian? Kau kan satpam di sini. Bukan. Apakah kau tidak melihat kejadiannya? Ayo, bantu saya. Tak adakah tersisa kebaikan di hatimu? Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku kedinginan, engkau tak memberi aku pakaian. Ketika aku minta tolong, engkau membiarkan aku. Hati seperti itu, Kak. Betapa gelap dan tandus. Siapakah engkau sehingga berani berkata-kata bijak kepadaku? Dunia tak mengenal aku, tapi aku mengenal dunia. Barang siapa mengetuk hatiku, kepadanya bukakan hatiku. Barang siapa meminta kepadaku, kepadanya kuberikan. Hei, lihatlah dirimu. Kau hanya lelaki miskin. Dan lihatlah aku. Aku adalah seorang yang terpelajar. Lihat, merawat diri sendiri saja kau tidak bisa. Apalagi merawat orang lain. Anak manusia harus datang di tengah dunia yang terluka. Ia menjadi manusia di tengah nestapa. Batu-batu mengenalnya seperti orang-orang sederhana mengenalnya. Topeng, 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 topeng. Topeng, topeng, topeng. Manusia modern, semua menggunakan topeng. Hai anak muda, berhentilah menjual kepalsuan. Tinggalkan pekerjaanmu dan ikutlah aku. Lalu, bagaimana bisa mendapatkan uang? Memang menjadi mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum anak muda daripada seorang kaya yang masuk surga. Marilah kepadaku yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tunjukkanlah kami jalan ke Betlehem, berjumpa dengan sang bayi, di mana tak ada air mata tanpa tawa, di mana tak ada duka tanpa bahagia. Datanglah, jamah hati kami semua, agar jadi hidup dan berseri. Inilah realitas kehidupan.
fakta yang menjadi keseharian dalam hiruk pikuknya waktu. Kini suara terdengar, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Karena di sanalah ada hidup yang sejati, yang melampaui kesementaraan dunia. Di sanalah terang yang agung, yang menembus tebalnya kegelapan dunia. Dan di sanalah tersedia penebusan atas pekatnya dosa yang mencengkeram manusia. Dan di sanalah jalan untuk kembali ke rumah Bapa saat tugas di dunia ini telah selesai.